Woi, Tot, apa kabar? Aduh, udah lama nih gua ngupload video anjing. Oke lah, kita langsung masuk ke filmnya. Kali ini kita membahas mengenai film yang berjudul yang sangat-sangat gempar di TV-TV kalian ini. Emang bangsat ya, di Trans 7, Global, ada semua anjing. Yaitu Mulan, tahun 2020. Film ini akan mengisahkan atau masuk ke dalam cerita Kaisar Tiongkok. Ketika Kaisar Tiongkok mengeluarkan dekret bahwa satu pria dari setiap keluarga wajib bergabung dalam tentara kekaisaran untuk mempertahankan negara dari serangan bangsa Hun. Hua Mulan, putri tertua dari seorang pejuang terhormat, memutuskan menggantikan ayahnya yang sakit-sakitan. Oke lah, tidak usah banyak bacot. Langsung kita masuk ke ceritanya dan... Film akan dimulai dengan kisah seorang anak kecil perempuan bernama Hua Mulan, atau yang sering diakrab dipanggil Mulan. Ya emang bocah ini berlibat sumpah dah, lo lihat dah. Nih, emang anjing emang bocah ini. Saat dia sudah mencapai di atas atap rumahnya, ternyata dia hampir terjatuh dan dia menunjukkan semua bakatnya di sana. Tapi orang-orang tetangga-tetangganya tidak peduli dengan itu. Malah itu mengakibatkan dampak yang sangat negatif bagi tetangga-tetangganya. Emang anjing irian, goblok, tolol banget dah. Di sini kita bisa melihat pertengkaran antara ibu dan bapaknya Mulan yang sedang berunding apakah si Mulan bisa mendapatkan suami karena Chi-nya yang sangat kuat. Dan ayahnya mengatakan pria manapun akan beruntung menikahi salah satu anak putri kita nanti ke depannya. Anjing. Nanti lihat dah. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang mengendarai kuda. Ternyata ini adalah Burikan. Sedikit cerita, Burikan adalah seorang anak kecil dulunya. Dan dia ingin balas dendam kepada Kaisar karena ayahnya telah dibunuh oleh Kaisar. Dari sini kita telah tahu siapa penjahatnya. Lalu penyihir itu mengambil tubuh dari salah satu prajurit. Lalu kita diperlihatkan kepada kediaman Kaisar. Tunggu. Ini Tok Dalang bukan, maksud gua itu adalah Jet Li. Lalu penyihir ini berinisiatif untuk membuat kerusuhan lebih besar lagi, karena ini adalah awal dari kehancuran Kaisar Cina. Lalu kita diperlihatkan kepada Burikan yang sedang mandi. Nggak ada sangi-sanginya anjing. Nah, lalu kita diperlihatkan juga kepada pertemuan antara Roran. Roran ini seperti penjahat atau pembunuh bayaran yang ingin menghancurkan tahta dari Kaisar. Di sini ada keterlibatan antara penyihir, karena penyihir tidak mendapatkan tempatnya. Karena itulah Chi dilarang untuk di dunia yang sekarang. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang gadis perempuan cantik, kan gue bilang cantik anjing, yang bernama Hua Mulan. Anak yang kecil badung tadi sudah menjadi besar dan menjadi cantik. Emang ya gitulah, kayak mantan lo yang udah lepas jadi cantik. Mampus lo anjing. Saat Mulan sudah sampai di rumah, Mulan terkejut karena dia ingin dicomblangkan. Ya gitulah. Sedikit cerita, pada zaman dulu masih ada keluarga yang mencomblangkan anaknya untuk dinikahkan kepada anak orang lain juga. Ya sekarang zaman sekarang udah gak mau anjing ogah gue. Oke, kita lanjut.
Lalu mau tidak mau Mulan harus menerima apa yang dikatakan oleh orang tuanya untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Lalu Mulan berdandan dan ya, kok jadi kayak badut anjing. Lalu saat perjodohan ingin dimulai, di sini Mak Comblang sedang melakukan ya basa-basinya anjing gitu ya. Terus dia cerita di depan umum anjing, tolol banget kan jadi derajat keluarganya Hua tuh hancur gara-gara si nenek-nenek tolol ini. Emang bangsat lah. Dan ya, bapaknya Hua Mulan kecewa, sangat-sangat kecewa kepada Hua Mulan, dan berjalan menuju ke rumahnya tetap tegar walaupun hatinya ragu untuk melangkah. Saat mereka ingin pulang, ternyata ada seorang prajurit dari istana yang memberi kabar bahwa salah satu dari mereka atau salah satu pria dari mereka harus bertaruh nyawa untuk perang untuk keselamatan kaisar. Lalu ayahnya Hua Mulan menawarkan diri walaupun kakinya sudah cacat untuk siap mengabdi lagi kepada kaisar. Lalu pada malam harinya mereka sedang makan dengan jamuan yang sederhana. Tetapi Hua Mulan menyeletuk, "Apakah Anda bisa menyelamatkan diri?" Ayahnya langsung membentak dan pecah suasananya. Lalu pada badai di malam harinya, Hua Mulan pergi tetap kepada tempatnya kaisar untuk mengabdi kepada kaisar, untuk menggantikan ayahnya sebagai di medan perang. Wow. Lalu sampainya Hua Mulan di sana, Hua Mulan terkejut. Banyak sekali orang yang ingin mengabdi kepada kaisar. Saat Hua Mulan terjatuh, Hua Mulan malah menantang dan mengabaikan pertolongan dari seorang pria di sana. Hua Mulan menyamar dirinya sebagai pria agar tidak diketahui karena perempuan dilarang untuk Lalu perkelahian mereka dihentikan oleh Guru Yip. Kok Guru Yip? Emang Guru Yip? Kita panggil aja Guru Yip. Saat Hua Mulan sedang masuk ke tenda, ternyata Hua Mulan hampir melihat otong dari si gendut. Lalu Hua Mulan diselamatkan oleh seorang prajurit, dan Hua Mulan bersedia untuk berjaga malam. Lalu mereka semua pun memulai latihannya. Di saat latihan, Hua Wulei, teman dari Mulan, membuang sedikit airnya karena kecurangan anjing menggoblok bocahnya tolong. Lalu di pagi harinya saat Hua Mulan, kita panggil Hua Mulan aja dah. Saat Mulan dan Ling sedang berlatih, Mulan terbawa suasana dan mulai menunjukkan eksistensinya. Ya begitulah. Menunjukkan kekuatannya. Itu menunjukkan chi-nya. Disinilah kita tahu bahwa banyak orang-orang yang merespon kekuatannya tidak seperti di desanya. Tapi ya Hua Mulan pas dicek sama teman-temannya dan ini bau anjing cewek kok bau. Harinya prajurit terus menyerang batalion 4 dan membantai semuanya. Di saat inilah Mulan dan kawan-kawannya harus mulai berperang. Lalu pagi hari pun tiba. Kawan Mulan dan teman-temannya sudah siap untuk bertarung dengan prajurit dari Ryuri Boyka. Canda Boy ya itulah namanya, bangsat atau yang disebut dengan kelompok Roller. Boy dan teman-temannya membelokkan arahnya ke kanan untuk mengelabui dari Mulan. Lalu Mulan dan teman-temannya mengejarnya dan terjadilah pertarungan sengit. Mau jatuh anjir. Goblok anjing. Ternyata Mulan ditinggalkan oleh kedua temannya. Emang bangsat prajurit cengeng anjing, kontol banget. Lalu Mulan tetap mengejarnya dan Mulan mulai
tersesat di antara kawah yang mulai menguap. Lalu Mulan bertarung dan bertemu dengan penyihir Elang. Dan penyihir itu memberikan pesan kepada Mulan bahwa jika kau berbohong, kau itu berarti menutupi cimu. Lalu Mulan tetap saja berbohong kepada si penyihir itu, karena penyihir ini ingin tahu siapa jati diri Mulan sebenarnya. Dan penyihir ini memberikan serangan yang paling kuat pada Mulan sampai Mulan terpental jauh, sampai ke jonggol. Lalu di saat teman-teman Mulan sedang bertarung mati-matian, di saat yang bersamaan Mulan terbangun. Dan Mulan di sini menunjukkan jati diri yang aslinya. Itu Mulan yang sebenarnya, bukan Hua Jun. Lalu Mulan berlari dengan kudanya dan menuju pertarungan kembali. Disinilah gue excited banget sama cewek ini. Cakep anjing. Emang kalau cewek lagi terurai rambut itu terus naik kuda atau naik motor, Lalu Mulan datang dan bertarung dan menunjukkan Chi-nya. Di saat yang bersamaan, burung terbang itu atau penyihir itu melihat pergerakan Mulan dan melihat jati diri yang sebenarnya dari Mulan. Lalu teman-teman Mulan membuat promasi karena penyihir ini menyulitkan pergerakan dari teman-temannya. Ternyata penyihir ini adalah mengisukan bahwa ini adalah sebagai umpan agar mereka berkumpul dan menjadikan target. Mulan mulai berinisiatif untuk menyerang sendirian dan menaiki puncak gunung untuk menurunkan salju dan menghempaskan mereka semua. Lalu Mulan mengambil helm-helm KYT atau AGV juga di sana dan menuju ke tempat yang di sana di atas. Mulan berhasil menunjukkan jati dirinya dan berhasil membuat gunung gemuruh, membanjiri semua orang dan teman-temannya. Setelah badai itu selesai, Mulan menghadap kepada Panglima perangnya. Lalu Mulan dipecat dari pekerjaannya sebagai prajurit. Karena Mulan telah berbohong. Karena Mulan tidak menunjukkan jati diri yang aslinya. Walaupun Mulan menunjukkan jati diri yang aslinya, Mulan tidak akan bisa ikut berperang karena dia seorang perempuan. Pada dinasti Ming, seseorang perempuan tidak berhak untuk ikut ke zona perang karena tidak memiliki kredibilitas yang tinggi, walaupun Chi-nya sangat kuat. Karena itulah Mulan diusir, karena kejujuran Mulan tidak memilikinya. Lalu saat Mulan sedang bersantai-santai di puncak gunung, penyihir itu datang kepada Mulan dan menanyakan kepada Mulan, kita ini sama-sama memiliki Chi yang kuat, tapi kita tidak memiliki tempat yang sama di antara mereka. Tidak bisa menghargai kita. Tapi Mulan tetap percaya bahwa kejujuran adalah nomor satu. Walaupun dia sudah berbohong, pasti ada ikhtiar baik dari mereka. Dan Mulan percaya itu. Saat mereka sedang berbincang, ternyata penyihir itu mengatakan bahwa ada penyerangan besok dari Borikan dan Roran untuk menyerang Kaisar dan membantai semuanya. Lalu di malam harinya, Mulan mendatang kepada panglimanya dan berlutut sujud bahwa dia mengetahui rencana dari Borikan untuk besok pergi untuk menyerang besok kepada Kaisar. Lalu Ling tetap mempercayai kepada Mulan dan teman-temannya juga mempercayai kepada Mulan. Di saat itulah Panglima berubah pikiran untuk merekrut kembali Hua Mulan. Ternyata sang raja dijebak oleh Borikan dan ditangkap oleh Borikan. Saat Mulan sampai di kediaman sang raja, Mulan melihat si penyihir dan Mulan mulai membuka pikiran si penyihir bahwa masih ada tempat untuk kita walaupun kita sudah membuat kesalahan. Si penyihir sadar dan mulai membuktikan jati dirinya sebenarnya bahwa dia ini baik. Lalu penyihir ini menunjukkan dan terbang dengan elangnya keberadaan Borikan yang sedang mengikat siapa lagi Kaisar dong, yang si Kaisar itu loh yang nah ini dia nih. Ternyata Borikan kesal kepada si penyihir telah memberitahu keberadaannya. Lalu Borikan
menusukkan panahnya langsung kepada Mulan dan ditangkis oleh si penyihir. Terjadilah pertempuran hebat antara Hua Mulan dan Borihan. Dan terakhir tumbanglah Borihan. Lalu kita sampai ke penghujung acaranya. Hua Mulan bersujud lutut kepada sang kaisar. Lalu kaisar memberikan sebuah penghormatan besar kepada Hua Mulan karena telah menolong dirinya. Tapi Hua Mulan menolaknya. Hua Mulan hanya menginginkan keluarganya kembali. Itu berarti Hua Mulan harus kembali kepada keluarganya, tidak lagi menjadi prajurit. Saat Mulan ingin pulang, Ling yang sangat jatuh cinta kepada Hua Mulan berbicara pada Hua Mulan, kita akan bertemu kembali. Cinta di tengah pertempuran yang sangat hebat, boy, mantap sekali. Saat Hua Mulan sampai di rumah, semua warga kaget bahwa Mulan telah kembali dan menjadi seorang prajurit besar. Saat mereka semua sedang bersuka cita, datanglah beberapa prajurit dan memberikan kehormatan kepada Hua Mulan. Dari sang kaisar langsung memberikan pedang untuk Hua Mulan dan menawarkan Hua Mulan untuk menjadi prajurit dari kerajaan dinasti kaisar. Dan tamat, ending yang sangat good aja deh. Kita beri 5 dari 10. Oke, sedikit info. Pencarian pemeran Mulan memakan waktu setahun. Rupanya tak mudah bagi tim produksi Disney untuk melakukan pencarian tokoh Hua Mulan. Karakter utama dalam film Mulan ini membutuhkan waktu setahun untuk proses pencarian saja tokoh tersebut. Hingga akhirnya setelah melihat ribuan aktris atau penari hingga seniman bela diri, tim Disney menjatuhkan pilihan kepada Liu Yifei. Menurut sutradara Nico Charo, Liu Yifei merupakan satu-satunya yang bisa memerankan Mulan. Dan iya, Mulan diperankan sangat baik oleh Liu Yifei. Dan cakep banget anjing. Dan sedikit aja segitu sarannya bagi gua. Oke, gua akan memberikan sedikit tips kepada kalian bahwa film ini mengajarkan kepada kita, saat kita tidak terima di pihak manapun, pasti ada yang bisa menerima kita. Maupun baik buruknya kita sudah terlihat, tapi tetap saja yang penting kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, bahwa kita bisa diandalkan. Oke, segitu saja pesan gua. Oke, sedikit info lagi nih. Setiap malam Jumat, ya gua kan udah agak renggang gitu kan kuliahnya. Setiap malam Jumat gua akan memberikan beberapa video-video menarik atau video-video horor gitu. Musik horor nyalakan. Musik-musik horor gitu ya. Kita akan membuat suasana makan merinding seperti. Dan biasanya kita akan membuat ya seperti 7 tempat misterius atau yang bla 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 bla. Yang penting kita tunggu aja boy. Para human tunggu aja boy. Dah, gitu aja ya. Jangan cuma ditonton anjing kayak video-video sebelumnya yang ini nih. Ini banyak banget yang nonton tapi nggak pernah subscribe. Anjing emang. Udah gitu aja boy. Gua pamit dan bye bye. Subscribe anjing, jangan cuma ditonton. Bangsat.